اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لك وعدد كماله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام ملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك معاشر الإخوان hadirin jamaah majelis taklim ilmu fiqih Masjid Lawang Kidul yang semua kita insyaallah dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Di malam yang ke-29 atau malam terakhir daripada bulan Rabiul Tsani
Kembali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di waktu yang penuh berkah bainal isya'ain, antara maghrib dan isya', di tempat yang sangat penuh keberkahan yang dicintai oleh Allah, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan kita alhamdulillah dalam satu ketaatan yang sangat mulia di sisi Allah. Yang mana lebih lagi ikhwan yang akan kita bahas pada malam hari ini perkara yang teramat sangat penting dalam kehidupan kita, terutama yang sudah berkeluarga atau yang akan melaksanakan pernikahan, membentuk rumah tangga. Alhamdulillah di majelis kita ini kita pembahasan ilmu fikih dikhususkan seputar hukum-hukum yang berhubungan dengan pernikahan, hubungan dengan rumah tangga. Yang mana di sini pembahasan kebanyakan menjelaskan tentang hukum-hukum syar'i, dan juga alhamdulillah kita sampaikan juga tentang adab-adab dan etika-etika di dalam kita berhubungan kehidupan rumah tangga. Tinggal nanti maaf ikhwan, tinggal urusan-urusan dalam. Bagi antum yang memang pengen menikah harus belajar lagi dan mempelajari urusan dalam itu, urusan di dalam kamar maksudnya. Ketika sudah mepet dekat waktu hanya, jangan jauh-jauh hari, ya 3-4 hari sebelum kawin belajarlah, atau paling cepat seminggu. Kalau kejauhan jadi tidak bagus malah. Ya, kawin masih sebulan lagi lah belajar, mana urusan juga bilik. Ya itu tidak lepas. Tapi kalau hukum-hukum yang lain, perkara-perkara yang lain tentang hak dan kewajiban suami istri, tentang hukum-hukum talak, hukum-hukum rujuk, ya hukum mengenai nafkah dan lain-lain, itu jauh-jauh hari kita pelajari. Walaupun masih 5 tahun lagi lah kamu kawin, tidak jadi masalah belajar sekarang. Seperti yang kita pelajari di majelis ini. Ya, tapi kalau yang nak kawin untuk urusan dalam itu wajib dipelajari. Bukan cuma kita nak kawin belajar ijab gobulnya baik. Itu kebanyakan kita sekarang belajar cuma ijab gobulnya baik. Masyaallah ahbab ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Kita masuk pada malam hari ini pembahasan yang cukup penting, dan ana harap ikhwan dengan konsen. Dan apa yang kita bahas nanti ini sudah kami sampaikan dari awal belajar kitab nikah ini. Terlebih lagi bab yang akan kita bahas malam ini, malam minggu depan, dan mungkin sampai beberapa kali pertemuan, pembahasan yang cukup vital penting untuk kita pahami. Hal-hal yang berhubungan dengan talak, perceraian. Pertama ana sampaikan kepada ikhwan, apa yang bakal kita dengar nanti di majelis ini, misal ternyata pernah terjadi pada kamu. Kamu jangan langsung kalap, jangan langsung bingung, jangan langsung kesusahan. Ya. Pasti ke dulu. Kemudian dengan tenang pula kamu para ustaz-ustaz yang kamu pahami, yang kamu tengok, insyaallah mereka paham tentang urusan ini. Karena masalah talak ini, ya talak, cerai. Kalau salah menentukan hukum, wong dak jatuh talak dihukum ke talak, wong sudah talak dihukum ke belum talak, ini musibah. Secara hukum syariat yang terjadi pada diri kita tuh belum jatuh talak, belum jatuh cerai misal. Tapi kita salah bertanya pada orang yang tidak ngerti hukumnya atau tidak bijak, maka dia menghukumkan kita ini tidak apa-apa aja dia. Belum jatuh talak, padahal sudah jatuh talak. Maka na'udzubillah min dzalik, bisa terjadi musibah besar. Boleh jadi hubungan kita setelah hari kejadian itu dinilai berzina di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Atau sebaliknya kita dirugikan. Kita melakukan suatu hal yang sebetulnya tidak jatuh talak, tapi dihukumkannya oleh wong yang kita tanya tadi, yang tidak paham tadi, oh itu sudah jatuh talak, kan cerai kau sebini kau. Padahal setelah hukum syariat tidak jatuh talak. Akhirnya kita tidak ada kumpul sama bini lagi, kita lah pisah rumah. Padahal kita masih hubungan suami istri kita masih sah. Nah di sini perlu kita pelajari. Terlebih lagi ikhwan, masalah fikih itu ya begitu luas dan terus berkembang. Beda dengan pelajaran ilmu agama yang lain seperti bahasa misal. Nah boleh jadi nanti insya Allah misal ada kejadian yang menimpa kita, menurut satu pandangan ulama dianggap ini sudah jatuh talak, tapi menurut pandangan ulama lain ini belum jatuh talak. Menurut pandangan ulama, ada satu ulama atau kelompok ulama mengatakan ini jatuh talak 3 sudah, tapi ada yang mengatakan oh, ini belum jatuh talak 3.
Itu boleh saja terjadi. Dan mereka ulama-ulama itu punya pegangan galau. Nah, maka di sini sekali lagi jangan gegabah, jangan langsung kamu nanti kebingungan, balik dari sini langsung, nah kamu gugup mengenai bini kamu. Misal, naudzubillah min dzalik, ya. Kalau memang terjadi seandainya apa yang kami sampaikan di sini memang terjadi pada kehidupan rumah tangga kita, tenangkan hati kita, pastikan dulu apa yang kita pahami dari Ustaz ini benar tak. Lalu pastikan juga apakah yang kita sampaikan Ustaz benar-benar terjadi, itulah yang pada diri kita dengan istri kita. Karena boleh jadi ikhwan seperti yang kami sampaikan tadi, jangankan dengan kita ngambil pendapat mazhab di luar mazhab Syafi'i. Dalam hukum, baik hukum sholat, hukum haji, hukum macam-macam, ya hukum ibadah ini, dalam mazhab Syafi'i sendiri terkadang ulama-ulama yang pentolan dalam mazhab Syafi'i mereka sendiri berbeda pendapat. Mereka sendiri berbeda-beda pendapat. Nah, di sini dikatakan Rasulullah, khilaf ummati rahmah. Adanya perbedaan pendapat umatku, yang dimaksud sini ulama-ulamaku adalah rahmat buat umat itu sendiri. Artinya boleh jadi dalam satu kondisi ulama yang sekelompok sebelah sini mengatakan sudah putus talak misal, dan kita tahu kejadian itu sudah 3 tahun yang lalu. Lalu kita bingung, ya Allah, mana jadi selama 3 tahun ini aku sama bini aku. Alhamdulillah ternyata ada pendapat ulama lain. Ini bukan mencari-cari solusi untuk membebaskan dari tuntutan syariat, bukan. Tapi ada hal-hal yang kita memang harus menjadi suatu solusi. Sehingga keburukan itu, istilah kalau piring itu cuma gompel tidak pecah. Masih bisa dipakai, masih bisa diperbaiki. Ada yang dihukumkan sudah hancur lebur, sudah tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Ternyata alhamdulillah ada pendapat dicari, dikupas. Pendapat ulama mengatakan, oh itu belum jatuh talak, misal. Tapi jangan sembarang, bukan sembarang ustadz kamu tanya, ustadz yang memang kamu yakini, bahkan bila perlu ya beberapa ustadz, bukan untuk banding-banding cari-cari yang mana lemah di kita, bukan, naudzubillah, untuk meyakinkan. Kenapa ini ikhwan? Perkara ini bukan perkara sepele, perkara halal dan haramnya hubungan suami istri kita dalam rumah tangga. Maaf, perkara yang akan menentukan status anak kita ini apa, anak sah apa anak tak sah. Jadi tidak sembarangan hukum kawin itu. Makanya kita harus pelajari benar-benar. Kemudian sudah panjang kita bahas, alhamdulillah. Ya, orang mau jadi saksi itu tidak sembarangan. Orang jadi wali nikah tidak sembarangan. Perempuan yang boleh kita nikahi yang macam mana sudah dijelaskan semua. Seorang suami yang mau menikah, cak mana bentuknya, itu semua kita pahami. Bagaimana ucapan lapas ijab qabul yang sah. Mahar itu model macam mana. Ini kita pelajari kalau sudah. Alhamdulillah. Mungkin ada sebagian ikhwan cuma mengikuti sebagian. Buka rekaman-rekaman yang ada di Facebook atau di YouTube, insyaallah antum bisa kupas lagi. Dan ya insyaallah asatidz kita semua bisa menyampaikan ini. Antum tidak sempat bertanya kepada kami, masih banyak ada puluhan asatidz yang bisa antum tanyakan. Yang penting tujuan kita nanya benar-benar untuk mencari ilmu, untuk cari kebenaran, bukan untuk membanding-bandingkan pendapat ulama, bukan, ya. Jadi kalau yang terjadi seperti ini, seperti dari awal kami sudah menyampaikan, ternyata ya Allah berarti kawin aku tidak sah menurut syariat. Dari yang kita pelajari. Jadi mak mana nih ceritanya aku kawin 15 tahun ini. Karena aku kawin dulu secara yang kupelajari sama syukur di sini tidak sah berarti. Tenang, jangan gegabah. Ya. Mungkin menurut pendapat ini kawin dikatakan tidak sah, tapi ada pendapat ulama lain mengatakan kawin kau sah. Boleh jadi. Ya. Tapi bukan kita praduga kita. Nanyo nian. Ada landasannya, ada hukumnya, ada kitabnya, ada ulama yang menyatakan itu sah atau tidaknya. Jadi ini penting. Pelajaran ini memang dari awal kami sampaikan berat sebenarnya nyampe ke ilmu ini, tapi kita harus tahu, kita harus pelajari. Karena banyak kita awam tentang hal ini. Nah, terutama pembahasan yang akan kita masuk pada malam hari ini. Pembahasan masalah talak. Karena jujur bi ikhwan rahimakumullah, berapa banyak uang itu sudah status sebenarnya lah sudah berpuluh kali dia mencari ke bininya itu. Sudah foto sudah lama sebenarnya, tapi sampai hari ini masih hidup di rumah tangga dia. Nah, mana hukum itu? Bahkan dari kejadian yang terakhir itu yang sudah kita vonis, ini wong sudah tidak ada hubungan lagi suami istri, dia masih melahirkan anak. Mana status anaknya? Ini penting, ya, ini penting. Allah sangat penting, hukumnya kita harus pahami, harus kita pelajari. Dan kamu nih hati-hati benar, ya, pahami benar-benar apa yang kami sampaikan. Kalau ragu tanyakan, ya, boleh tanya dengan ustaz-ustaz yang tidak apa-apa untuk meyakinkan tentang hukum yang seperti ini. Sekali lagi, ya, fikih ini luas, ya, banyak hal-hal yang bisa meringankan kita, tapi bukan mencari-cari keringanan. Yang bisa menghalalkan sesuatu yang kita menurut pendapat ulama lain itu tidak halal, tapi boleh jadi pendapat ulama lain ada yang mengatakan halal,
dengan landasan dalil-dalil yang juga kuat yang mereka bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita punya kaidah dalam madhab ini ikhwan, selagi madhab Syafi'i itu ada, kita tidak akan ngambil pendapat dari luar madhab Syafi'i. Selagi masih bisa kita dapatkan solusi dari madhab Syafi'i, maka kita tidak akan mengambil solusi dari madhab yang lain. Tapi ketika sudah mentok, lalu kita dapatkan dari madhab lain ada yang bisa kita pakai untuk menyelamatkan keadaan, maka baru kita boleh ngambil keluar dari madhab Syafi'i. Itu etikanya. Jadi tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Tapi bismillah, tawakkal Allah. Kita masuk yang punya kitab, silakan buka. Kita masuk pada bab talak. Bab yang membahas tentang perceraian. Talak atau cerai. Talak ini adalah bahasa Arab aslinya. Ya, disebutkan bahkan bahasa ini talak kalimat ini diucapkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga kita orang Indonesia paham arti talak itu adalah cerai. Seperti kita paham makna nikah. Nikah adalah kawin, yang juga nikah itu adalah sumbernya dari bahasa Arab, bersumber dari lughah bahasa Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimallahu taala wa nafa'ana fil darin amin. Qala al-habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu an wa nafa'ana fil darin amin. At-talaq. At-talaq lughatan halun jayyid wa syar'an halu aqd an-nikah bi lafdh at-talaq au nahwi. Talak, cerai dalam bahasa adalah melepaskan ikatan. Dalam makna bahasa melepaskan ikatan. Boleh jadi, misal nih, ada orang menggunakan kalimat talak tapi untuk bukan hubungan suami istri. Tallik hadal habl. Tallik hadal rabat. Tallik hadal habl, misal. Lepaskan ikatan ini. Dia nunjuk pada tali yang terlilit di tiang. Misal, padahal ada bahasanya fuku, bisa fuku dilepaskan, tapi dia pakai kalimat tallik. Tallik hadal habl. Maksudnya lepaskan tali ini dari tiang. Bisa jadi itu secara bahasa. Jadi kalimat arti mana tolak, melepaskan suatu ikatan. Secara syariat, makna talak adalah ucapan yang terucap yang menjadikan dia melepaskan ikatan pernikahan. Lepasnya ikatan tali pernikahan dengan ucapan. Ucapan apa bunyinya? Tolak. Atau dalam bahasanya juga nanti di sini beberapa kalimat, ya, beberapa kalimat yang maknanya itu dipastikan semua kita tahu artinya cerai. Artinya cerai. Hal aqd nikah bil lafdz talaq au nahwi, yaitu melepaskan ikatan pernikahan dengan ucapan kalimat talak atau yang sejenisnya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang resmi yang kita pahami semua dalam bahasa Indonesia, talak atau cerai. Ku talak kau, ku cerai kau. Itu jelas. Tak perlu kita tafsirkan sana sini, tak perlu kita takwil sana sini, maknanya jelas sudah. Tapi nanti beda ikhwan. Nanti kita bahas sedikit pelan-pelan ya. Ketika orang mengatakan ku lepas ke kau, kita tidak usah berhubungan lagi. Misal yang sering nih ketika kita ngamuk sama bini kita, baliklah kau ke bapak kau sana, kau bukan bini aku lagi. Ini maknanya beda nanti. Tidak langsung kita akan katakan ini sudah jatuh talak. Makanya perlu bertanya. Ya. Macam mungkin ente pegel sama bini ente, lalu ente ngucapkan, "Ah, dah cerai juga dia ni." Mau cewek ente. Cerai juga dia ni. Nah, oke, cerai kau. Talak kau. Nah, apa hukumnya ini? Masalahnya hati-hati ikhwan. Talak ini perkara yang halal tapi dibenci sama Allah. Abghadul halal ilallah at-talak. Perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah, talak. Kenapa halal? Ya memang boleh. Allah tidak maksud kita untuk hidup sepasang ini sampai mati. Ketika tidak ada kecocokan dalam syariat dibolehkan kita pisah. Tapi ingat, Allah wa Rasul nyuruh kita ketika kita kawin dengan cara baik yang indah, maka cerailah juga dengan cara yang baik. Jangan seperti kebanyakan kita melakukan a'udzubillahi min dzalik setelah bini itu dizalimi, bahkan di KDRT disusahkan, sudah tidak katik lagi kecantikan keindahan pada dirinya, dilepaskan begitu baik. Na'udzubillah. Ya, haram. Kalau ada unsur kezaliman jelas haram. Ya, cuma memang syariat menganjurkan ketika tidak ada kecocokan lagi, setiap ketemu bini kita ribut tuh lah, masalah kecil ribut.
Sampai pening gitu. Ya. Stres, tidak ada lagi kenikmatan. Sedangkan kita ini litaskunu 'alaiha. Kawin itu tujuan untuk mencari ketenangan. Ini tidak ada lagi ketenangan benar. Kita sudah berusaha mengalah, kita sudah berusaha untuk mencari yang terbaik, tetap bentrok, tetap recok, tetap tidak ada kebaikan. Bahkan kita rasakan ini bini aku semakin hari semakin banyak dosa dia misal. Ngapa kita nasihati, kita arahkan, kita bimbing. Bahkan mak baknya pun nasihati dia tidak mempan. Apa nak dipertahankan? Boleh kalau ente sanggup. Ya, ente akan dapatkan magom yang tinggi. Magom sabar terhadap istri yang cengkal, yang na'udzubillah min dzalik, ya, jauh dari makna solehah. Ente bakal dapatkan magom sebagai magom Nabi Allah Ayub alaihissalam. Begitupun seorang perempuan, istri yang dia dizalimi, disakiti, dijahati oleh suaminya, tapi dia sabar, tidak pernah terucap minta cerai. Dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti kedudukan Masyitah, seorang tukang sisirnya Fir'aun. Di surganya akan diberikan Allah kedudukan seperti itu. Nah, ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Jadi nanti kita pelajari yang mana yang jatuh talak, yang mana tidak jatuh talak. Nanti ada lagi kasus, ada orang ngomong sama bininya, ya, ngomong sama bininya, tapi penesan, ya. Talak ini penesan, tidak penesan jadi, ya. Ada yang lebih lagi, wong sangat tidak paham tentang masalah talak ini, dan ini banyak. Yang subhanallah, ini kejadian. Dia bertanya sama wong yang tidak ngerti hukum, cuma ditua ke di kampung baik. Ngamuk, beributan sama bini yang terucaplah kalimat tolak. Cerai kau, talak kau. Pas sudah terucap nih kalimat baru sadar. Astagfirullah. Misal dia. Akhirnya ini kan aib. Nak nanya semua ustaz, dia tidak kelemahan malu, akhirnya nanyalah sama salah seorang keluarga yang ditua ke. Mama namang cik, aku ni menggibut sama bini aku ni, ucaplah aku tu marah, aku tu ngamuk tu, aku ni emosi aku tu, aku ngucap talak kau, cerai kau. Jadi mak mana kira mang cik, kau waktu ngucap tu kau lagi emosi ya? Iya lagi emosi mak cik, udah apa-apa. Kalau lagi emosi itu udah apa-apa, kita tak sadar. Woi bang cik, mana ada wong cerai ke bini dan cerai biniku kau cerai Ada, mana ada? Gatung-gatung tu ngamuk tu lah, ngamuk jatuh talak ikhwan. Nah ini ada kasus seperti uang itu ngelapor, kata yang jawaban ini, udah apa-apa kalau kita lagi emosi itu tidak sadar diri, tidak jatuh talak jadi. Lo 1001 kasus, 1000-nya itu marah kalau nyari ke bini itu. Satu yang nyari ke bini jawab baik-baik, duduk berdua lagi ngopi, sampai di sinilah hubungan kita biniku, aku cerai kau, aku terima kak je. Satu mungkin dari 1000. Gato-gato beribut ah. Maka di sini ikhwan, auzubillah min dzalik, yang sabab yang mudah-mudah. Ya, mudah-mudah Allah ikhwan, kamu kadang-kadang berangan-angan pengen punya bini. Kamu harapkan bini itu kamu jadi bini kamu perempuan itu. Sudah jadi kamu dapat pacak nahan hawa nafsu. Ada masalah, Allah iblis tidak pernah senang kita damai. Kita tentram. Selalu mencoba untuk kita nih recok, ribut. Ingat ikhwan, ada masalah apa dalam rumah tangga, cepat selesaikan. Jangan sampai besar. Yang besar dikecilkan, yang kecil anggap tak katik. Selesai, kurang lebih. Berusaha memberikan hak bini kita, jangan banyak nuntut. Dan ingat, jangan sekali-kali menuntut kesempurnaan dari bini kita. Bini kita juga jangan sekali-kali menuntut kesempurnaan pada diri kita. Kita tidak ada yang sempurna. Nah, ketika ada namanya hidup rumah tangga, jangankan kita orang awam, ustaz sama ustazah lah dia. Kiai, nyai, bini jadi alimah, hafidz Quran, sama-sama hafidz Quran, ulama besar kalau. Boleh jadi ada kacau, ada namanya salah paham dalam rumah tangga. Keributan itu pasti mereka juga ngalami. Cuma bedanya kalau mereka bisa ngatasi. Kita kadang-kadang tidak bisa ngatasi. Nah, ketika ada keributan sama bini kita, ikhwan, hati-hati. Allah, jaga lidah kamu. Jaga lidah kamu. Almarhum Al-Walid, guru kita Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Hafid, putra daripada pengarang kitab ini, kakak Habib Bana Habib Umar, beliau mengatakan, mending kau cokot lidah kau sampai berdarah daripada kau terucap kalimat talak. Kalau sudah terucap nyesal ikhwan, apalagi ya Allah kamu punya anak kecil-kecil nah, sika umur 3 tahun, sika umur 2 tahun, sika umur setahun. Apalagi kadang-kadang naudzubillah terucap tu langsung talak 3 pula. Nak jadi apa ni naudzubillah. Kalau sudah terucap, tak pacak lagi ikhwan. Putus ya putus. Tak pacak kita nak balik lagi dengan gampang. Ada hal-hal yang pacak, ada yang tak pacak. Tak semua talak itu bisa kembali. Walaupun ada yang bisa kembali, insyaallah kita pelajari di sini.
Cerai model bagaimana bisa dirujuk, yang model bagaimana tidak bisa dirujuk. Jadi hati-hati. Kalau ribut, ngalah lah. Ada lokak ribut, misalnya sama bini kita menjauh, biarlah kita ngalah daripada kita bebantahan. Ya, tapi kalau ke bini kita yang salah, tajuk ke dulu, tenang ke dulu, jelasin sama dia, paham ke dia kalau dia itu salah, aja ke dia biar dia paham. Ya, tapi kalau kita salah, kita bawaan sebagai suami tidak galak, dikata kesalah, ribut, bebantahan, nah sudah. Pegang suara itu bahaya ikhwan wallah. Setan pucuk kepala kita, pucuk kepala bini kita ngipasi. Sampailah ujung-ujungnya kakek saling buka aib. Kau tuh juga pernah macam itu. Ding, kau tuh lebih banyak daripada aku. Nah, mulai iblis ngipasi lagi. Awak bapak inti digawaknya. Kau tuh memang cabak kau. Mulai inti tambah panas. Apa dikendak kau? Bapakku, kau tuh cabak kau juga. Tak benar kalau kamu tuh. Ibu, besok bapak lagi ribut lagi, ujung-ujung sampai keluar ucapan dari bini kita, kalau kau tak senang lagi sama aku, pisah be kita. Muncul itu kakek, iblis itu mulai kalimat itu. Nah kau, tak pisah kau. Langsung tes satu kalimat kau, talak kau. Sudah, putus. Ya kalian itu cuma ngucap talak kau, ya selesai. Insya Allah bisa dirujuk. Dan kalau sudah keluar talak itu sampai 3 kali atau langsung ucapan talak 3 menurut madhab kita, sudah lebar, nangis darah kita. Nak balik tidak baca begitu gampang, tidak sebegitu gampang untuk balik. Masyaallah ahbab ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah wa wafaqakumullah. Beliau menyebutkan di sini pembagian talak, aqsamut talak, pembagian talak. At-talaq gismani, talak terbagi menjadi 2. Pembagian dalam satu pandangan ya. Nanti pembagian lagi ada lagi dibagi lagi dalam pandangan lain lagi. At-talaq bi'iwad wa yusamma khulu', wa at-talaq bi ghairi iwad. Talak yang adanya iwad. Iwad yaitu adanya imbalan, pemberian dari pihak perempuan kepada laki-laki agar si suami mau menceraikan. Ini jarang terjadi, tapi ada. Nah termasuk juga yang sering ya kita bacakan habis nikah itu, biasa kamu kadang-kadang ditawari, nak baca sighah apa tidak? Sighah talak itu tidak menjadi hukum syariat. Artinya kamu maco kawin kamu sudah sah, tidak maco kawin kamu sudah sah. Ketika sudah diputuskan oleh yang hadir, ustadz ulama yang hadir, saksi mengatakan sah sudah. Nak dibaca payo tidak apa-apa, itu tidak menjadikan sah dasarnya kawin. Cuma di situ nanti disebutkan masalah khulu. Ya. Ketika ada tuntutan dari perempuan minta dicerai, hati-hati ikhwan, ya, sampai kepada saudara-saudara kita, sampai kepada ibu kita, orang tua kita, jangan gampang-gampang nyuruh dulu kita minta cerai. Jangan gampang-gampang nyuruh anak kita minta cerai cuma lantaran hal-hal yang bukan dipandang vital dalam syariat. Karena terkutuk perempuan yang minta cerai kalau bukan dengan landasan yang disahkan oleh syariat. Contoh landasan yang disahkan itu seperti kalau dia di KDRT, dia dizolimi, tak dinafkahi sampai bulan-bulan, dizolimi fisiknya, dia tak sanggup lagi, boleh dia minta cerai. Tapi kalau cuma maaf alasan kurang ngenjuk duit belanja, kurang harmonis, jarang ngajak jalan-jalan, suka ikar janji, ya bukan jadi alasan. Termasuk maaf sudah pernah saya sampaikan, gara-gara lakinya kawin lagi lalu minta cerai, bukan alasan syar'i. Bukan alasan untuk diterima dalam syariat. Ya. Jadi ada alasan-alasan tentu yang boleh seorang perempuan itu minta cerai. Tapi kalau tidak, apalagi naudzubillah min dzalik, cuma gara-gara bininya, lakinya tak galak, belum sanggup memiliki rumah, belum sanggup mengubah motor jadi mobil, ya, belum sanggup menjadikan dia levelan ekonominya lebih tinggi, lalu minta cerai, naudzubillah min dzalik. Tidak boleh. Nah, ikhwan di sini ada khulu namanya. Khulu itu jadi ketika seorang perempuan mungkin dia sudah tidak sanggup sama lakinya tadi, kunci talak itu kan dipegang oleh suami, suami itu yang berhak talak atau tidak. Seorang perempuan itu tidak bisa ngomong apa-apa, 1000 kali lah dia mau ceraikan aku, diwegetnya tiap hari, ceraikan aku. Lakinya tidak ngomong apa-apa, lakinya cuma diam baik, tidak jatuh talak. Tapi kalau suami ngomong sekali, ku cerai kau, bubar. Bubar. Nah, misal ya ada seorang suami ini jiwa gitu Palembang kati Antanan. Ya.
Hidup nak lemak baik, pagi tahunya ada kopi, ada rokok, nasi sarapan ada, ngenjut duit tidak. Misal, bini salah dikit, disentak, dimarah, walhasil tidak ada kenikmatan hidup sama sekali dari perempuan ini. Bahkan terdolimi, ngenjut duit tidak, minjem lagi ada sama bininya, mayar tidak. Tak ada suatu kebaikan, bahkan mempermalukan bininya, bahkan keluarga bini melok malu gara-gara suami ini. Tak kuat lagi tapi. Nama mana ini? Bisa apa? Kunci tetap di tangan suaminya. Tapi apakah syariat menutup kemungkinan untuk bisa cerai? Tidak, bisa dia nuntut ke mahkamah, ngadukan gugatan untuk cerai. Ngadukan gugatan untuk cerai. Nanti diproses. Nah, di sini diceritakan khulu namanya, itu memang jangan, sangat jarang terjadi, cuma ada dalam hukum syariat. Ketika khulu itu terjadi saking pegelnya bini tadi itu tidak sanggup lagi untuk sama suaminya, suami yang kate antanan juga tong Palembang, kate embean, biasa hidup nak lemak baik, perempuan ini terkekang hidupnya, dia pengen bebas, dia pengen menikmati hidup yang bebas. Kenapa? Ketika dia dibawa kangkangan suami yang dolim ini, dia susah hidup, tidak ada kenikmatan. Ya, bahkan dia sedih nyengok bapak emaknya pun ikut prihatin, jadi penyakit bapak emaknya. Nyingok si betina anaknya didolim oleh suaminya, tapi dicerai kaidah, didolim bet, di kantong-kantong makan tidak dinjuk nafkah, tidak makan pakaian tidak dinjuk, pokoknya susah benar hidup itu. Nah, bisa dengan cara si perempuan ini menawarkan kepada si suaminya, atau ada tuntutan dari suami ngomong kepada bininya, ini namanya khulu, yaitu kau kucerai tapi kau belikan ke motor N Mexico. Misal, iyo je bininya, ku beli ke kau, jatuh talak itu. Atau dari suami ngomong, kalau kau memang pengen cerai, payu, aku punya utang sama si Jul 20 juta. Kau lunasi utang aku itu, kau ku cerai kau. Iyo katanya, dilunasinya, tak perlu suami ngomong ku cerai lagi, sudah jatuh talak. Nah ini khulu. Artinya duit sumber dari si perempuan atau pihak si perempuan, boleh jadi bukan dari kantong si perempuan, dari bakmanya, keluarganya, untuk melepaskan perempuan daripada kekangan si laki-laki yang dolim ini. Dinjuklah duit dengan kemauan dia apa, maka jatuhlah talak tadi. Namanya khulu. Ini jarang terjadi. Ya, yang kebanyakan kita terjadi ini talak-talak yang bain dan talak raj'i. Kita baca kembali khulu di sini, itu secara khulasahnya ya, saya sampaikan. Makna al-khulu' lughatan wa syar'an. Al-khulu' lughatan mushtaqun min al-khala', yaitu melepaskan. Bi fathil ha. Wa huwa naz'ah, mencabut. Wa syar'an firqatun bi iwadil maqsud raji' li jihati zawj, yaitu adanya pemberian dari pihak si istri kepada pihak suami, pada suami tadi, untuk agar menceraikan dia punya bini tadi. Nah, tapi bedanya nanti ikhwan, khulu' ini beda dengan cerai biasa. Kalau khulu itu tidak bisa balik lagi, kecuali harus dengan akad baru lagi, dan kalau si perempuan mau. Tapi kalau cerai saja terucapkan ku talak kau, satu kali ucapan, maka semenit dari situ dia bisa langsung merujuk istrinya, kurujuk lagi kau. Tapi sudah hilang satu talak itu, dia punya jatah 3 kali menceraikan istri. Tapi kalau khulu tidak bisa balik lagi. Tidak bisa balik lagi. Kalau balik lagi alang kelemaknya, ya, jadi kena ATM ini, ya, besok pebudaknya lagi minta cerai lagi, tidak bisa. Jadi kalau sudah khulu sudah lepas. Tapi ikhwan rahimakumullah, di sini beliau menyebutkan arkanul khulu khamsah, az-zawj wa bad'un wal multazimun lil iwad wa iwad wa sighah, wa ishtaratu fi az-zawj kaunuhu yasihu talaqu. وفي بضع ملك الزوج له فلو خلعها وهي بائن لم يصح خلعها ويشترط في الملتزم للعواد كونه مطلقا تصرف فيه ويشترط في عواد كونه مقصود معلوم وكونه راجعا لجهة الزوج وكونه مقدورا على تسليماته فلو خلعها بغير مقصود قدام وقع الطلاق رجعيا ولا مالا وإن خلعها بمجهول أو بمقصود fasidin ka khamrin wara waqa'at talaq ba'inan bi mahar mithal wa in kana iwadin raji'an li ghairi jihati zawj waqa'at talaq raj'i. Taib ini tidak usah jelaskan panjang lebar ya, karena mungkin kamu akan agak menjelimet memahaminya. Kurang lebih talak khulu itu seperti itu ya. Tapi ini juga harus ada syaratnya. Ada syaratnya si
pihak istri tadi tahu apa yang dikendaki tadi itu. Bukan cuma dia ngomong kau cerai ke dengan catatan kau lunasi utang aku sama si Jul. Bininya udah tahu langsung iyo ke beh. Yang dia cuma 2 juta, datanya 200 juta misal. Itu bisa jadi tidak sah. Ya, jadi harus tahu berapa jumlahnya, apa keinginannya, apa dan yang dipinta juga suatu yang memang bisa dicapai, bisa dilakukan. Bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan di luar kemampuan seorang istri atau keluarganya, tidak. Masyaallah rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada tolak yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tolak bighairi iwad. Tolak dengan tanpa imbalan duit, tanpa imbalan barang. Jadi itu bukan harus duit saja ya, boleh bentuk barang, bentuk mobil. Tadi sudah saya contohkan, mobil, motor, pakaian atau apalah yang digandai oleh suaminya, diturun oleh bininya, maka jatuh talak tadi. Nah, sekarang yang kita akan bahas talak bighairi iwad. Talak di luar pakai iwad. Ini yang sering terjadi. Qismu tsani at-talaq bighairi iwad. Al-qismu tsani talaq bighairi iwad wa huwa qismanus sharih wal kinayah. Talak bighairi iwad, talak yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan masyarakat kita, yaitu terbagi menjadi 2. Ada yang sebutnya sharih, ada disebut kinayah. Sharih artinya jelas, tak perlu ditakwil, tak perlu dicari-cari maknanya apa, jelas sudah. Jatuh pasti talak itu. Diniatkan, tak diniatkan, dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, emosi ataupun senang, diucapkan kalimat apa? Talak dan cerai. Itu bahasa kita. Ketika seorang suami mengatakan ku talak kau, ku cerai kau, maka tak perlu nak ditanya kau tadi mengucapkan itu ada niat tak nak nyari gimana? Tak perlu ditanya, jatuh sudah talak itu. Talak itu sudah jatuh. Kalau ucapan itu ku talak kau, ku cerai kau. Ya, atau nanti bentuk-bentuk lain. Misal daripada seperti yang saya gambarkan dari bininya. Ya, ceraikan aku, ceraikan iyo, gini. Iyo. Nah, ku cerai kau. Ada permintaan, iyo ku cerai kau. Maka jatuh talak itu. Cerai atau talak. Nah, itu namanya sharih. Sharih artinya tidak perlu ditakwil-takwil. Sudah pasti. Nak diniatkan, tidak diniatkan, jatuh talak itu. Tapi anak tu dah kata niat ngomong macam itu. Anak tu cuma emosi be. Anak cuma nganjuk pelajaran dia baik. Aku sudah pegel, jadi aku tu pengen dia tu sadar. Maka aku ucapkan, ku talak kau, ku cerai kau. Tetap syariat mengatakan jatuh talak. Termasuk kalau orang dalam keadaan mabuk. Hati-hati, na'udzubillah. Mabuk balik ke rumah, entah mabuk minuman, entah mabuk apa. Ribut sama bininya dalam keadaan mabuk dia. Jadi kan, ku cerai kau. Apa yang terjadi? Sudah selesai. Besok dia sadar, oh aku tu tak sadar semalam aku mabuk. Ngapa kau mabuk? Oh tak mabuk lagi, jatuh talak. Nah, kalimat cerai atau talak. Paham? Nah, kalau jatuh sudah. Nanti beda lagi, di sini ada kinayah. Nah, kalau kinayah butuh dibarengin dengan niat. Tidak langsung jatuh talak. Contohnya model macam mana? Sering nih, ya, ketika ribut sama bininya, baliklah kau ke rumah bapak kau. Bawa barang kau. Kau tak usah masuk rumah ini lagi. Kita bukan suami istri lagi. Ya, aku bukan laki kau lagi. Kau tak galak nyingok bayangan kau lagi. Oh, nyingok bayangan kita galak. Nah, ini jatuh talak beda. Tidak langsung dikatakan jatuh. Boleh jadi jatuh, boleh jadi tidak. Balik kepada kejujuran sang suami. Kau ketika ngucap ke sama bini kau, baliklah kau ke rumah bapak kau sana. Jangan nginjek rumah ini lagi. Oh, hebat kan. Ya. Tanya, ada niat cerai apa tidak? Tidak, anak cuma ngosek baik. Tidak ada niat nyeri. Jujur tak dia? Allah yang tahu. Kita cuma ingat jawaban dia. Tidak, anak tak kata niat nyeri sama sekali. Anak cuma gunyam, pegel, jadi anak suruh balik dia. Maka tidak jatuh talak. Atau ada kalimat ge. Nah, kau ini ge, cerai kau. Ge, ada ge-nya. Ge, ku cerai kau. Atau ku cerai apa? Ku talak kau. Ku talak kau. Itu ucapan tapi intonasinya pertanyaan. Perlu ditanya nanti. Kan macam itu kan. Melawan kau. Pertanyaan itu. Bukan buktikan kalau ini sudah uang yang ngelawan, bukan. Ku cerai kau. Itu perlu ditanyakan. Walaupun kalimat itu sharih, artinya jelas, tapi intonasi itu bisa menjadikan sekedar pertanyaan. Tapi kalau ucapan itu yakin bukan pertanyaan, memang mentalak maka talak. Kalimat talak atau cerai tidak ada takwil-takwil.
Tapi kalau mau jadi macam tadi, sudahlah, kita pisah. Kita pisah. Nah, kita pisah ini cerai bukan? Talak bukan? Dalam syariat mengatakan belum dikatakan cerai, belum dikatakan talak, karena bukan kalimat cerai atau talak. Ini dalam bahasa Indonesia, ya. Kita pisah. Pisah itu namanya banyak. Boleh jadi pisah kamar, pisah rumah, pisah apa wallahu alam. Ya. Macam tadi nyugong balik. Pernah kejadian kawan kita, ya. Ribut sama bininya, sama gara-gara bininya banyak kendak, anaknya juga melok emaknya tadi itu, banyak kendak, minta beli ini, minta beli itu, sedangkan dia lagi buntu. Balik ke rumah pegel ini benar kejadian, lapor ke Ustaz kawan kita nih. Mana anak Ustaz? Anak Ustaz, ya Allah Ustaz, peningnya anak Ustaz. Ngapo nih? Anak dapat musibah apa? Bininya lagi nangis di rumah sama anak-anaknya. Gagal pas dia balik dalam keadaan capek, letih, bininya langsung minta ini, minta itu, anaknya minta itu. Akhirnya dia tadi itu ucap, Ustaz, anaknya itu ucap macam ini. Sudah, kau carilah laki lain, kamu carilah bapak lain. Carilah laki lain, kau carilah bapak lain kamu nih. Dia orang awam, tidak ngerti. Macam kamu juga kalau mengucapkan ini, kamu kan tidak tahu apa hukumnya. Nah ini, apakah dia ngomong, tidak kan? Talak, tidak kan? Tapi boleh jadi maknanya cerai kan? Nah, balik tanya, kau tuh ngucap macam itu, niat nyeri ke apa tidak? Oh tidak ada Ustaz. Wallah tidak ada kata niat nyeri. Anak cuma pegel benang, limpiaskan emosi anak sama bina anak sama anak-anak. Ketika jawaban dia jujur, dia ngomong, tidak ada niat, maka tidak jadi talak. Ku cerai kau. Nak ku cerai? Ku cerai apa? Ya. Maka itu tidak jatuh talak. Ketika memang tidak ada niat menceraikan. Nah, itu namanya kinayah. Ya. Kita putus belah. Kita pisah. Kita tidak usah hubungan suami istri lagi. Kau bukan bini aku. Nah, ucapan ini bukan ucapan talak, bukan ucapan cerai, kan kalimat lafaznya itu. Nah, maka dipertanyakan kembali kepada sang suami tadi. Kau nyeri ke bini apa tidak? Kalau tidak ya sudah selamat, tapi jangan biasakan. Kalau ternyata ada lintasan, ini jujur nanti sama Allah loh. Kalian di waktu emosi mengucapkan, baliklah kau ke bapak kau sana. Aku udah galak nyengok kau lagi. Kau bukan bini aku lagi. Memang ada niat menceraikan, lalu dia ngomong, tidak, anak tidak kata niat. Padahal dia ada niat. Lalu bininya tadi kita menghukumkan hukum zahir. Lalu dia balik lagi, hidup rumah tangga lagi, melakukan hubungan sama istri lagi, sudah nanggung dosanya suami. Nanggung dosanya suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kata ikhwan, insyaallah kita lanjut lagi. Ingat sudah masuk isya, panjang masih. Nanti bagaimana kasus-kasus yang terjadi di antaranya. Ya, kalau memang untuk mengucap talak kau. Ya, ku talak kau. Lalu diulanginya lagi. Apakah jatuh langsung dalam satu hari itu 3 talak selesai? Atau dihitung sikok? Nanti akan beda ketika ada seorang itu mengucapkan, misal saking emosi sama bininya, ya saking emosi dia ngomong, ku talak kau. Sama udah ngomong, ku talak kau. Lagi napas dia panjang, ya. Muter duduk lagi nyengok bininya, unyam lagi dia, ku talak kau. Ada jeda waktu. Dalam majelis, dalam tempat itulah, di kamar itulah kejadiannya, maka hukum kejadian akan beda. Ucapan yang beruntun, ku talak kau, dengan ucapan ku talak kau, ada jeda waktu, lalu ngucapin ku talak kau, ada jeda waktu, ngucap lagi talak. Boleh jadi yang kedua ini jelas talak 3 selesai. Tapi yang pertama boleh jadi talak 1 yang jatuh. Balik apa? Kejujuran. Kau ngucapkan 3 kali? Tidak Ustaz. Anak ngucapkan 3 kali cuma nak neges ke baik. Kalau anak nyeri ke dia, bukan niat anak 3 kali talak. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi balik kejujuran. Ya na'udzubillah min dzalik. Ya Rabb, jangan sampai terucap, jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya, salamatul insan fi hifdzil lisan, kata Rasulullah. Keselamatan seorang itu, keselamatan rumah tangga tergantung lidah kita. Jadi hati-hati. Ya, nanti panjang cerita apa hukumnya kalau betina lagi haid dicerai. Apa hukumnya kalau betina lagi hamil dicerai. Tamam. Nah, cerai baru kalau ucapan ku talak 3 kau langsung. Atau ku talak kau. Ya, nah itu nanti beda-beda hukum. Nah, talak ini bahasa Palembang hati-hati. Ya. Talak Palembang ada makna dewek. Jadi adong dari Jawa. Tinggal di Palembang. Bini sama Palembang. Ribut sama bininya. Bini ini ya Allah, nyesek nyawa aja kita. Nyusah ke, bikin runyam, bikin ruwet, setiap balik dari pasar capek, tengok bini tak pernah nyenang hati.
Hanya dia tidak kuat bininya tadi itu. Subhanallah, minggat pula lagi. Balik ke rumah bapaknya tanpa izin, haram hukumnya. Jangan sekali-kali kamu ngomong, sudah dek, kau melok kakak, dah usah duduk sama laki kau. Udah boleh, harus izin keluar rumah tuh. Jadi akhirnya wong ini kebingungan, dia bininya minggat, bukan bini soleha pula. Datanglah ke kiai, kiai wong kita orang Palembang, kiai mak mano kiai, bini aku nih kiai, laku nasihati tak nurut, ku tegur tak nurut, ku marahi masih tak nurut, ngelawan lagi aduh. Bahkan sekarang dia kiai lah 2 hari ni tak balik, dia tinggal di rumah bapaknya. Mak manolah sikap aku ni kiai. Ji kiai tadi ya sudah, kau tak usah bingung, talaklah dulu. Talaklah dulu ji kiai. Mikir dia. Talak ke kiai? Iya, talak ke dulu. Sudah, balik dia. Kiai ngomong ni. Balik dia langsung ke rumah mertuanya, ngedor assalamualaikum salam, muka mertuanya, pintu ada bini, ku talak kau jadi. Ku talak kau, terpesona laki. Bini, ya Allah mas, kau nalak ke aku. Bingung dia. Yo kiai nyuruh aku. Aku jadi. Heboh sekampung. Mas Jono nyeri ke bininya suruh kiai. Orang datang ke kiai, kiai benar apa kiai nyuruh-nyuruh ke? Tidak je kiai, aku tak nyuruh-nyuruh ke. Mak mana kejadiannya? Dia datang, ngeluh tentang bininya, bininya lagi minggat. Uji aku talak kalah dulu. Talak ke dulu maksudnya, ya tajuk kalah dulu, biar kalah dulu. Bahasa kita Palembang kan talak kalah dulu. Dia udah salah paham. Talak kayaknya bininya tadi tu. Ku talak kau. Ya, ini mana hukumnya? Bahas insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ikhwan rahimakumullah. Insyaallah panjang usia dan afiat. Kita sambung ya pada pertemuan yang akan datang karena masalah yang penting ya. Mana juga hukum nyeri lewat HP ya, lewat WA. Itu semua. Mana hukum merujuk dan panjang masih insyaallah. Sabar ya, kita belajar insyaallah mudah-mudahan dapat ilmu berkah manfaat. Wallahu a'lam. Fadhal adzan isya. Yang batal wudu silakan berwudu. Ya, ini jangan ditarik dulu ya. Oke, mahal giam baru tarik ya. Oke, kamu tegak. Fadhal adzan. Yang mana wudu silakan wudu. Ya, setelah wudu kita salat isya, salat isya persiapan untuk mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal adzan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik, kita tutup majelis kita dengan pembacaan qasidah ya Rabbana ini, terutama kita berdoa dalam doa munajat yang ada di qasidah ini. Kita minta Allah memberikan kemantapan kekuatan untuk barisan umat Islam dan Allah menghancurkan, melumpuhkan, membubarkan kekuatan musuh-musuh Allah, musuh-musuh umat Islam. Juga kita minta jauhkan dari bala-bala alam yang terjadi, musibah-musibah alam. Dan kita minta kepada Allah agar dimantapkan iman keyakinan kita, la diwafaqkan sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita niatkan dan keadaan sekarang ini, mudah-mudahan segala bentuk kezaliman terutama kepada umat Islam, pada para ulama kita, terkhusus kepada Habibana Muhammad Rizik bin Syihab dan semua yang bersama beliau, insyaallah Allah berikan kesabaran pada beliau dan semua yang bersama beliau, dan kita semua senantiasa mendoakan insyaallah mudah-mudahan orang yang berbuat zalim kalau dia muslim diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan kalaupun Allah menghendaki kecelakaan pada mereka, itu kehendak Allah insyaallah. Baik, bismillah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ربنا أنت لنا كهف وغوث ومؤين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين يا رب اكفنا شر الإيدا وخذهم وبددا لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم غابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد بالحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر آئن والساحر والشر كل المؤذين من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفجر وعين وشامت يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا واستر لنا عيوبنا فأنت بستر ضمين واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا بتوبة لنا أنت حبيب التائبين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والباطل أبي الفضل وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله غر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. فاتح بالقبولة والرسول إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.